Halo gengs, ketemu lagi dengan advokat Angga di Vakum, Vaksin Hukum. Jadi kalau di video aku yang sebelumnya, aku membahas tentang wan prestasi dalam konteks hukum perdata dan penipuan dalam konteks hukum pidana. Untuk sesi kali ini, aku mau membahas tentang penggelapan. Yang mana penggelapan sendiri ada berbagai macam hal. Namun di sesi kali ini, aku mau membahas tentang dua macam penggelapan. Yang pertama, penggelapan yang tertuang dalam pasal 372 KUHP dan penggelapan yang tertuang dalam pasal 374 KUHP. Oke, sebelum masuk dalam pembahasan, aku mau mengajak kalian untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Di sesi kali ini, aku menarik beberapa rumusan masalah, yaitu apa itu penggelapan yang tertuang dalam pasal 372 KUHP, dan apa itu penggelapan yang tertuang dalam pasal 374 KUHP, lalu apa unsur-unsur yang membedakan antara kedua pasal tersebut. Kita masuk dalam pembahasan. Penggelapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan berarti penyelewengan. Penyelewengan sendiri memiliki arti penyalahgunaan sesuatu. Lalu, apa sih sebenarnya yang digelapkan? Apakah penggelapan bukan hanya tentang uang? Ya, benar, bahwa penggelapan sendiri bukan hanya tentang uang, karena segala barang dapat digelapkan asalkan barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku. Arti dari penggelapan sendiri dan unsur-unsurnya tertuang dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Nominal tersebut jangan kalian samakan dengan keadaan zaman sekarang ya gengs, karena kita semua tahu bahwa KUHP yang saat ini sedang berlaku di Indonesia merupakan KUHP peninggalan Belanda yang disebut Wetboek van Strafrecht. Sedangkan pada tahun 2026 nanti kita akan secara resmi menggunakan KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kembali ke topik. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penggelapan tertuang dalam pasal 486 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu Rp200 juta. Lamintang sendiri dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan menuliskan unsur-unsur penggelapan yang tertuang dalam pasal 372 KUHP, yaitu unsur subjektif dengan sengaja, unsur objektif menguasai secara melawan hukum suatu benda, sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain, dan berada padanya bukan karena kejahatan. Sebenarnya, penggelapan merupakan perbuatan yang hampir sama dengan pencurian, hanya perbedaannya terletak pada saat terjadinya tindak pidana. Pada tindak pidana penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku tanpa melalui kejahatan atau tanpa melalui perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada tindak pidana pencurian, barang didapat oleh pelaku dengan cara kejahatan, dengan cara perbuatan melawan hukum. Penggelapan dalam jabatan. Adapun jenis penggelapan yang selanjutnya yaitu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini tertuang dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penggelapan dalam jabatan tertuang dalam pasal 488 yang berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, yaitu Rp500 juta. Wah, sepertinya untuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, kita bisa jumpai di mana saja ya, gengs. Mulai dari tindak pidana dalam jabatan tingkat tertinggi, yaitu koruptor, yang menilap uang rakyat, sampai dengan tindak pidana dalam jabatan tingkat menengah, yaitu yang kalian bisa gambarkan sendiri.
Karena kalau kita baca lebih teliti dalam pasal 374 KUHP, terdapat kalimat yang menyatakan hubungan kerja karena profesinya atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut. Maka, bisa dipastikan bahwa tindak pidana dalam jabatan ini terjadi pada karyawan atau pada pekerja. Misalnya yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang mana seorang karyawan apotek sehat berinisial SS menilap uang jualan di toko tempatnya bekerja. Karyawan tersebut mengambil uang Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000 per harinya. Sampai-sampai karyawan tersebut bisa beli mobil dan tanah. Pemilik apoteknya memperkirakan total uang yang ditilap oleh karyawannya adalah Rp360 juta. Nah, perbuatan tersebutlah yang disebut penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini juga biasa disebut penggelapan dengan pemberatan. Unsur-unsur pemberatannya yakni beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, yang mana penguasaan benda tersebut terjadi dari berbagai hal, yaitu adanya hubungan kerja, mata pencarian atau profesi, dan mendapatkan upah untuk itu. Jadi sebenarnya, apa sih penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dengan pemberatan itu? Adami Casawi dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Harta Benda menerangkan, penggelapan dengan pemberatan adalah beradanya benda di tangan pelaku dikarenakan ketiga hal yang aku jelaskan tadi. Karena dari ketiga hal yang aku jelaskan tadi dapat disimpulkan, terdapat hubungan khusus antara pelaku dengan pemilik barang tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar terhadap pelaku, sehingga seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dalam kepengurusan benda itu. Seperti cerita tentang karyawan apotek yang aku jelasin tadi ya gengs. Untungnya dalam kasus apotek itu, bosnya yaitu pemilik apotek lebih memilih menyelesaikan perkara yang menimpa dirinya dengan karyawannya dengan cara kekeluargaan. Wah, baik banget tuh gengs bosnya. Untung tidak dibawa ke jalur hukum. Dalam pembuktian sendiri, terdapat perbedaan yang mencolok antara pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP, yang mana dalam pasal 372 KUHP diperlukan somasi seminimal mungkin 2 kali. Sedangkan dalam pasal 374 KUHP diperlukannya audit investigasi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik. Oke gengs, cukup untuk pembahasan kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian juga bisa DM di Instagram aku, @advokat.anggalau atau @jiwanggalauoffice. Kalian juga bisa request untuk video selanjutnya aku mau bahas tentang apa. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.